Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, malam hari ini kita boleh kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita, tema tentang dua tahapan iman, ya, tentang dua tahapan iman. Nah, Bapak Saudara, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang tahap pertama, ya. Jadi bedakan antara tahapan dan jenis, ya. Nah, yang punya tahapan bukan BCA saja ya, tapi iman juga ada istilah tahapan. Namanya tahapan iman ya. Nah, iman itu punya dua tahap ya. Nah, tapi jenis-jenis iman itu sebenarnya yang sudah kita ketahui dan kita simpulkan sebenarnya ada 5 ya. 5 jenis iman. Kalau nama-nama iman terserah Bapak Saudara mau dalam konteks bentuk apapun juga Anda namai iman itu terserah ya. Nah, tapi jenis iman yang sudah kita ketahui dan sudah kita bakukan untuk diajarkan yaitu ada 5 ya. Nah, kemarin sudah kita bahas 4 ya. Ada iman yang negatif yaitu yang disebut ketakutan. Takut itu adalah iman. Tapi iman untuk sebuah sesuatu yang merusak. Apa yang kamu takutkan itulah yang terjadi, yang menimpa engkau. Lalu ada iman yang lebih baik daripada iman negatif atau takut. Namanya iman asal jamah. Ya, yang dimiliki oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Iman itu sebenarnya tanpa dasar karena tidak ada konfirmasi dua arah. Hanya satu pihak. Dari perempuan itu menyimpulkan sendiri sampai akhirnya menemukan titik kontak dan dia berpikir asal aku jamah jubahnya aku akan sembuh. Sembuh juga sih, ya, dapat juga akhirnya. Nah, saudara ya. Nah, kan tapi itu kan asal. Nah, ada iman yang lebih baik daripada asal jamah. Namanya iman yang besar. Artinya ada nilainya, ya, ada wujudnya. Kenapa ada nilainya dan ada wujudnya? Karena iman itu diupayakan, dibangun di tengah-tengah kesulitan. Itu imannya perempuan Syro-Fenisia. Walaupun ditolak, walaupun diusir, dia tetap bertahan di situ sampai akhirnya dia berkata, jika anjing itu tetap bertahan di bawah kaki tuannya, dia akan mendapat remah-remahnya. Lalu Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu, ya. Nah, ada ya. Nah, Bapak Saudara, mungkin ini gambarannya. Apakah Bapak Ibu Saudara masih ada di daerah iman ketakutan? Tiap hari melihat situasi takut ini dan akhirnya terjadi dalam kehidupan Anda. Atau Anda berspekulasi, ya asal aku jamah, cari firman, pegang firman ini, klaim firman itu, lalu mulai pengakuan iman, pengakuan iman berdiri atas dasar firman itu ya. Nah, itu asal ya. Nah, Tuhan belum tentu setuju dengan apa yang akan Anda minta di situ. Nah, saudara, yang ketiga adalah iman yang diperjuangkan. Sampai ada orang yang berdoa puasa, ya, untuk mencapai terobosan imannya. Nah, akhirnya dia memiliki iman yang besar seperti itu. Nah, ada iman yang keempat, imannya perwira Kapernaum. Itu tidak diupayakan, tapi karena sebuah pengertian. Dia tahu arti daripada sebuah perkataan. Dan siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong itu punya power, punya otoritas, omongannya pasti terjadi. Makanya dia berkata, ya, nggak usah pergi ke rumah. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Lalu Yesus heran. Ya, Yesus berkata, belum pernah aku jumpai iman seperti ini ada di antara orang Israel. Ya, imannya mengherankan, bukan hanya besar, tapi mengherankan, ya lebih besar dibanding yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Nah, Bapak Saudara, walaupun kelihatannya itu hebat semua ya, dari takut sampai akhirnya dipuji, Tuhan Yesus heran. Tapi semuanya itu bermula, sumbernya, asalnya, itu adalah karena sebuah kebutuhan yang muncul dari diri manusia ini. Karena aku butuh, aku datang kepada Tuhan,
Aku percaya Tuhan akan menolong saya. Amin. Nah, ini yang sering diajarkan oleh gereja-gereja Tuhan. Ya, ini standar iman seperti itu yang diajarkan terus-menerus. Kamu harus punya iman. Kamu harus punya iman. Di tengah masalahmu itu, datanglah kepada Tuhan. Ketika Anda dianjurkan seperti itu, Anda sebenarnya ada di level tahapan iman yang pertama. Iman muncul karena sebuah kebutuhan. Amin. Anda butuh, Anda cari Tuhan, Anda menemukan way out-nya, solusinya di dalam Tuhan. Tapi saudara, ada tahapan iman yang kedua. Ya, kalau kita tahu ada iman lagi di tahap yang kedua ini, imanmu nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya, kita harus mengalami namanya pertumbuhan iman. Nah, saudara, kenapa kita harus bertumbuh? Sebenarnya, yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Bukan sekedar iman asal jamaah, bukan sekedar iman yang besar, bukan sekedar iman yang mengherankan Tuhan Yesus. Tapi yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Katakan sempurna. Ya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana Anda bisa menuju kepada satu titik sasaran target yang namanya iman yang sempurna itu? Nah, saudara, di sini harus ada pendengaran akan firman Tuhan. Harus ada yang namanya rema. Lalu, Anda melangkah dengan iman menurut firman Tuhan atau rema tersebut. Tindakan iman itu menyempurnakan iman. Di lain pihak, Allah juga dengan kekuatannya akan menyempurnakan pekerjaan iman itu. Dalam hal ini doa orang lain tidak dapat mempengaruhi gerakan dari kuasa Allah tersebut. Ya, nah saudara, kadang-kadang kita mengerti ya tentang ayat ini, sering membaca, kadang-kadang sering mendengar tentang ayat ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, ayat ini lalu sering dipakai oleh orang-orang duniawi atau Kristen duniawi, dipakai istilah ora et labora. Ora et labora. Ya sembahyang, ya doa, ya kerjalah. Dengar itu? Nah, kalau sakit itu ya doa, ya ini, ya carilah pertolongan ke orang-orang yang bisa menolong saya, seperti itu ya. Nah, itu yang disebut ora et labora oleh mereka. Padahal ora et labora itu tidak ada di dalam Alkitab. Amin. Iman itu hanya percaya kepada Allah saja. Titik. Amin. Nah, nggak ada unsur daripada apa yang harus Anda perbuat. Tapi kalau tadi dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Ya, apa yang harus Anda perbuat? Bukan untuk menolong supaya Tuhan itu dengan mudah nantinya menolong Anda. Tidak. Pertama, idenya adalah apa? Anda dengar dulu perintahnya apa. Ketika Anda diperintah, lalu Anda ikutin perintahnya. Kalau Anda diperintah, lalu Anda nggak jalan, terjadi nggak? Nggak terjadi. Amin. Itu yang disebut bekerja sama dengan perbuatan. Bukan mikir sendiri. Imanmu nggak boleh dicampuri dengan ide gagasanmu. Bagaimana Anda keluar dari persoalanmu? Tuhan yang mikirin persoalanmu itu, Tuhan yang memikiri jalan keluarnya, lalu memberitahu kepada Anda. Begini loh caranya. Contoh ya, ada orang buta yang sejak lahir itu. Lalu Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan dia. Setelah diolesin dengan tanah yang pakai ludah itu, di matanya, lalu Tuhan Yesus bilang, pergi ke kolam Siloam,
yang artinya diutus. Si buta ini berjalan ke Siloam itu, membasuh mukanya. Ketika mukanya dibasuh, kena air, mukanya bersih, matanya melihat, kesembuhan terjadi dengan sempurna. Nah, Tuhan punya cara untuk menolong si buta itu. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dilakukan, bukan? Oleh si buta tersebut. Apa yang dilakukan? Nurut perintahnya Tuhan itu loh. Kadang-kadang kebalik. Gitu enggak? Loh, tuh loh, iman tanpa perbuatan. Ya kita percaya Tuhan, tapi mikir dong. Kita juga cari utangan lah. Kita cari pertolongan yang lain juga lah. Kadang-kadang kan begitu ya. Kenapa? Anda merasa, Anda mengira Tuhan itu lambat kalau enggak Anda tolong. Tuh? Tidak, saudara. Mulai belajar ya. Untuk menuju kepada iman yang sempurna. Sumbernya, mulainya dari Tuhan. Ide gagasannya dari Dia. Kalau toh Anda harus melakukan sesuatu, itu bukan Anda mikirin bagaimana cara keluar dari persoalan itu. Tapi Anda hanya menjalankan agenda Tuhan, apa yang Dia katakan, Anda ikutin dengan tepat, maka imanmu akan sempurna. Amin. Nangkep sampai di sini? Kalau nggak nangkep ya wes. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Haleluya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi supaya kita berdoa untuk apa? Supaya Allah menganggap kita layak untuk panggilannya, dengan kekuatannya Dia menyempurnakan apa yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, iman yang sempurna itu jenisnya seperti apa? Ya, ini tahapan kedua ya. Tadi kan sudah kita bahas 4 jenis iman: takut, negatif, asal jamah, besar, dan mengherankan itu 4 jenis yang ada di tahap pertama. Yang ada di tahap kedua ini, jenis imannya, jenis iman apa? Ya. Nah, yang di tahap kedua ini namanya adalah jenis iman sebiji sesawi. Iman sebiji sesawi. Nah, saudara, apa itu iman sebiji sesawi? Saudara, namun tiba saatnya murid-murid menyadari betapa lemah iman mereka, yakni ketika mereka diminta mengampuni seseorang 7 kali dalam sehari. Mereka meminta tambahan iman, tetapi Tuhan menjawab, nampaknya di luar konteks. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, coba kita lihat dulu ayatnya dalam Lukas 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, saudara, satu hari Tuhan itu berkeinginan untuk mengangkat level iman daripada murid-muridnya. Bukan sekedar iman di tahap pertama, yang dimana orang-orang yang selalu berbondong-bondong mencari pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Tapi murid-murid ini diajar untuk pada grade berikutnya, level berikutnya. Makanya
Tuhan Yesus mulai berdialog dengan murid-muridnya. Ya, ketika itu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, berapa kali orang harus diampuni? Ya, lalu Petrus berkata, 7 kali dalam sehari. Itu kalau Yesus bilang, bagus, lakukan. Itu Petrus paling nggak bisa juga. 7 kali dalam sehari dengan orang yang sama, mengampuni terus gitu ya. Ya, bukan orang berbeda loh, orang yang sama. 7 kali orang itu salah, datang kepada Anda minta ampun, Anda ampuni terus ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, tidak kataku. Ya, bukan 7 kali, tapi ya 70 kali 7 kali ya. Nah, itu ditingkatkan sampai ke situ. Ketika mendengar tentang hal pengampunan seperti itu, murid-murid itu langsung berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mana mungkin, mana bisa, gitu ya? Tambahkanlah iman kami. Nah, ketika murid-murid itu berteriak, berseru kepada gurunya ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melihat keterbatasan, ketidakmampuan daripada para muridnya ini. Ketika murid-muridnya itu minta untuk ditambahkan imannya, ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya, Tuhan Yesus ini diwakili oleh hamba-hamba Tuhan sekarang. Lalu nanti timnya atau jemaatnya berteriak, aduh, imanku nggak seperti itu, tolong tambahkan iman kami dong, Pak. Apa yang dilakukan? Kebanyakan sini ya, sodorkan kepalamu, tak tumpang tangan, tak doain. Kan gitu ya, sini, tak doain gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bicara begitu? Dulu kita lakukan seperti itu, ya, di mana orang-orang yang lemah selalu kita katrol gitu ya, dengan kita doakan. Tapi setelah mengerti tentang prinsip ini, orang yang kurang iman seperti itu, bukan didoain. Iman tumbuh bukan karena didoain. Iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang kurang imannya, bukan didoain. Dia harus mendapatkan rema. Jadi sekarang saya kalau ada orang konseling dengan saya, lalu saya melihat ini kayaknya kurang iman nih. Ya. Dia merasa tak mampu untuk mengatasi persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Apa yang saya lakukan? Saya ikutin polanya Tuhan saja. Saya cerita banyak tentang kebenaran firman. Yesus juga begitu. Ketika muridnya itu minta ditambahi iman, sama Yesus malah dikhotbahin. Ya, tidak didoain, saudara. Jadi untuk menambah iman itu kuncinya bukan didoain. Dipertemukan dengan firman. Dipertemukan dengan Tuhan. Sampai dia mendapat konfirmasi dari Tuhan. Lalu apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan saat itu menjadi rema. Dan rema itulah menjadi landasan iman bagi orang yang sedang punya masalah itu. Ya. Nah, saudara, sekarang Tuhan bilang begini. Ya, bukan masalah iman itu besar atau kecilnya. Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan dapat berkata kepada pohon itu, dia tunjuk pohon beneran yang masih hidup itu, terbantunlah, artinya tercabut sampai akar-akarnya, lalu tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini kan perbuatan atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, betul nggak? Hal yang mustahil. Pohon yang biasanya ditanam medianya tanah, ya, lalu dicabut sama akar-akarnya, lalu ditanam di laut, bukan mati, bukan dibuang ke laut loh, ditanam di laut. Lalu Tuhan bilang begini, ya adalah, ia akan taat kepadamu kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Lah, kok hebat sekali ya imannya biji sesawi. Anda tahu biji sesawi? Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara segala jenis buah-buahan. Loh, itu paling kecil.
Tapi walaupun paling kecil, biji sesawi itu punya potensi yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Karena biji sesawi, iman biji sesawi itu dapat memindahkan, dapat melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Tapi itu tidak mustahil bagi Allah. Amin. Itu bisa dikerjakannya. Nah, saudara, Markus 11 ayat 23, ini korelasinya ya, tentang iman biji sesawi. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, suatu kali dalam waktu yang berbeda, Tuhan Yesus ini memberi pelajaran lagi kepada muridnya. Ya, suatu kali Tuhan melihat ada pohon ara, daunnya rindang, ya, rimbun daunnya, banyak sekali. Tapi nggak ada buahnya. Dia cari, satu buah aja nggak ada. Lalu Tuhan bilang begini, percuma ini pohon ditanam, tidak menghasilkan buah. Ya, lalu sama Tuhan Yesus dikutuk, mati kau. Karena Tuhan Yesusnya orang Batak, mati kau, mati kau. Nah, lalu besoknya murid-murid itu diajak lagi lewat tempat pohon itu kemarin yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ternyata pohon itu layu, mati sampai akar-akarnya, kata Alkitab. Dalam tempo 1 hari. Murid-muridnya tertegun. Lalu tanya kepada Tuhan Yesus, "Hei, Guru, kemarin pohon yang engkau tegur itu mati sekarang. Nggak usah digergaji pakai senso gitu ya, dirobohin gitu, nggak usah." Ya. Nah, jadi cuma diomongin tok, mati. Nah, ketika murid-murid itu terkagum-kagum dengan situasi seperti itu, Tuhan Yesus memakai ya situasi itu untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini dari fokus ke pohon itu tadi, Yesus berbalik ke samping, dia tunjuk sebuah gunung di Israel sana ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, gunung beneran loh ya, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, saudara, ini sama perbuatan yang mission impossible, yang nggak mungkin. Tadi pertama pelajarannya adalah pohon terbantun, lalu tertanam di laut. Yang kedua, gunung tercabut, lalu dilempar ke laut. Bayangin saudara, gunung itu siapa bisa mencabut, lalu dipindahkan ke laut. Ya, nah, yang pertama tadi Tuhan bilang, syarat untuk memindahkan pohon itu, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi. Untuk memindahkan gunung, Tuhan Yesus bilang, asal kamu tidak bimbang. Nangkep ya? Jadi apa itu iman sebesar biji sesawi? Iman yang tidak disertai dengan kebimbangan sedikit pun. Bagaimana Anda punya keyakinan tanpa keraguan sedikit pun tentang masalah yang Anda hadapi di depan Anda? Ayo. Ya. Ada orang kadang-kadang kan bohong nih, lalu ditanya. Ya. Udah ada Tuhan gini, kamu nggak perlu takut ya, Tuhan akan membela kamu. Lalu ditanya, kamu takut nggak kalau disertai Tuhan seperti itu? Oh enggak Pak, saya enggak takut. Nah, padahal ada keraguan, ada kebimbangan di dalam dirinya. Masih ada seperti itu. Bagaimana melenyapkan, bagaimana menghilangkan sampai Anda nggak punya ketakutan, nggak punya kebimbangan sedikit pun di dalam diri Anda ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, ini persoalannya.
Iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang tidak ada unsur kebimbangannya pun, sedikit pun di dalamnya. Ya, iman sebesar biji sesawi adalah iman yang tidak ada unsur keraguan atau kebimbangan sedikit pun di situ. Amin. Nah, saudara, jadi sebenarnya untuk mengatasi masalah yang besar, apakah harus diperlukan iman yang besar? Atau cukup iman yang kecil seperti iman sebesar biji sesawi itu? Nah, saudara, coba kita lihat ya materi kita. Jadi, Tuhan mau kita punya iman yang besar atau hanya sebiji sesawi saja? Nampaknya agak membingungkan, bukan ya? Imannya harus besar atau sekedar biji sesawi. Karena ada juga prinsip mengatakan bahwa iman yang besar bisa mengatasi masalah yang besar juga. Amin. Nah, saudara, seperti tadi sudah kita bicarakan, untuk memperoleh hal-hal yang besar diperlukan iman yang besar pula. Tuhan membukakan kepada kita bahwa iman yang terbesar itu adalah milik si pengarang iman itu sendiri, yakni Dia sendiri. Amin. Jadi iman biji sesawi itu iman apa sih? Itu imannya Tuhan. Imannya Allah sendiri. Anda dengar apa yang diyakini oleh Allah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika ada unsur yang harus Anda lakukan, Anda cukup mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kala itu. Sehingga iman itu bekerja sama dengan perbuatan itu, imanmu akan menjadi sempurna. Amin. Nah, iman biji sesawi itu bukan imannya manusia. Iman biji sesawi itu imannya Allah. Amin. Walaupun kecil, potensinya jauh lebih besar daripada imannya perwira Kapernaum yang bikin Tuhan Yesus sampai heran itu. Melampaui imannya perempuan Syro-Fenisia yang dikatakan iman yang besar. Amin. Jadi jangan terkecoh. Walaupun ada kata imannya sebesar biji sesawi yang kecil itu, betul? Tapi walaupun kecil, itu made in atau punyanya si pengarang iman yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu. Iman biji sawi itu bukan punyanya manusia. Iman biji sawi itu adalah imannya Allah. Nah, yuk kita baca ya. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi iman itu adalah melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Mataku tertuju padamu segenap hidupku. Ya. Orang beriman itu memandang Yesus. Memandang untuk apa? Nah, saudara, dalam terjemahan lain, ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kalau kita baca ya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ya, jadi memandang pada Yesus, Dia yang mengarang, ya, Dia yang memulai, Dia yang menciptakan iman itu dan menyelesaikan iman kita. Jadi iman itu karangan siapa? Siapa yang bikin kerangka iman yang Anda akan masukin itu? Dia yang mengarang. Dia yang bikin kerangkanya, Anda dimasukkan dalam kerangka Allah itu. Anda masuk dalam cara berpikirnya Allah. Bukan pikiranmu. Allah sedang memikirkan bagaimana mengeluarkan Anda dari persoalanmu, lalu Anda dimasukkan dalam kerangka berpikirnya Allah. Amin. Kalau Anda campuri dengan pikiranmu, nah ini nggak jadi-jadi. Kenapa? Pikiranmu sama pikiran Allah itu beda. Jadi ketika Anda masuk dalam kerangka pikiran Allah, jangan mikir. Terima aja dengan iman.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Cuma satu. Ya, kalau Smith Wigglesworth bilang only believe, ya. Percaya saja. You know? Percaya saja, percaya saja. Percaya pasti kita menang. Amin. Nah, percaya saja, percaya saja, percaya utangku lunas. Nah, percaya Tuhan Yesus, ya. Lagu Pantai Kosta kuno dulu bagus-bagus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Wah, dia hiburkan hati yang susah. Percaya, ya, percaya. Nah, saudara, sekarang ya, jadi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua tadi, ada sedikit salah terjemahan di sini ya, anak kalimat yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita itu kepada kesempurnaan harusnya berbunyi ya, pengarang dan yang menggenapi semua hal iman kita. Amin. Jadi dia karang. Dia mengarang. Lalu dia yang mengarang, dia juga yang menggenapinya. Walaupun karangannya itu mungkin waktu disodorkan kepada Anda sangat sulit, betul nggak ya, untuk Anda lalui. Tapi karena dia juga yang menyelesaikannya, Anda boleh berkata, Tuhan aku percaya, aku sampai garis finish itu karena Engkau yang mengerjakannya. Amin. Nah, seperti lagu tadi ya, itu kan di baitnya dikatakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, betul nggak? Namun aku percaya Tuhan, rencanamu itu indah, rencanamu itu baik, rencanamu itu sempurna. Amin. Nah, saudara, jadi kita harus menangkap pengertian ini. Dia yang mengarang, dia juga yang menggenapi iman kita itu. Nah, hanya satu, saudara, ya. Siapa yang imannya ya mencapai kesempurnaan? Siapa yang imannya boleh mencapai kesempurnaan? Hanya satu orang itu saja. Yesus. Nggak ada satu orang pun yang imannya sempurna. Amin. Di sini Paulus pernah berkata bahwa untuk memindahkan gunung diperlukan iman yang sempurna. Jadi testing yang dilakukan Yesus tadi, kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah. Bagaimana Anda bisa memudahkan gunung? Dibutuhkan iman yang sempurna. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Memang di konteks ini sebenarnya yang paling tinggi adalah kasih, itu. Tapi apa yang kita bahas malam hari ini tentang iman. Di sini Paulus menyinggung, ada iman yang harus dimiliki. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu bisa memindahkan, untuk memindahkan gunung. Nah, nyambung ya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, dan kamu tidak bimbang, kamu bisa berkata kepada gunung itu, tercabut dan pindah ke laut. Amin. Nah, jadi sekarang targetnya ke situ. Tujuan kita adalah menemukan iman yang sempurna itu. Sekarang, siapa yang mampu memiliki iman yang sempurna? Ternyata tak satu manusia pun kecuali Tuhan Yesus sendiri. Amin. Karena itu, Ia mau semua manusia yang percaya kepadanya sekarang harus dibuang kemanusiaannya. Agar Yesus dapat mengambil oper kedudukan orang itu. Ia yang menjelma sepenuhnya di dalam orang itu dengan kerelaan, menyangkal diri, dan dengan iman meminta Roh Kudus membuang keluar si manusia lama. Ia akan mempunyai peluang maksimal untuk memimpin roh Anda meningkat menjadi sama dengan Dia, ya Tuhan Yesus. Selanjutnya,
Tak perlu iman besar-besar lagi. Sebaliknya, cukup iman sebiji sesawi saja. Itu adalah iman untuk sekedar mau menurut apa saja yang dikatakannya. Kalau ia yang suruh, Anda pindahkan gunung, lalu Anda mampu percaya dan menurut, maka gunung itu pun pindah. Ya, karena yang punya mau tak lain dia sendiri. Nah, saudara, berapa kali ada orang-orang ngetes kita ya, mereka pakai ayat tadi itu. Nah, itu ada iman memindahkan gunung. Itu gunung apa? Kalau Anda jawab gunung beneran, mereka bilang, oh bukan, itu gunung persoalan. Ya, kenapa dia bisa bilang begitu? Memang persoalannya segunung dia. Oh itu gunung utang, memang utangnya segunung. Betul nggak? Yesus nggak bicara tentang gunung penyakit, gunung utang, enggak. Dia bicara gunung beneran, betul? Kalau itu gunung beneran, sekarang terjadi sekitar kita hari ini. Nah, di sini kan ada gunung tuh. Nah, bukan gunung Sahari, bukan. Gunung. Nah, ada gunung ya. Nah, ketika Anda gunung itu, coba ini, pindahin gunung itu. Menghalang-halangi pemandangan kita. Kalau kamu punya iman, tolong pindahin gunung itu. Jawaban Anda apa? Ketika Anda didesak untuk seperti itu, kadang-kadang Anda bingung ya. Awalnya dulu saya juga bingung seperti itu. Ketika saya memahami kebenaran ini, jawaban saya simpel gini. Ya, saya bisa memindahkan gunung itu. Masa? Iya. Kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh gunung itu untuk dipindahkan, dan dia suruh saya bisa. Tapi kalau saya pengen, kalau kamu pengen, lalu suruh saya, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan suruh, dia mau gunung itu pindah, dan dia mau pakai mulutmu untuk mengatakannya. Apa yang Anda katakan akan dituruti oleh gunung itu. Gunungnya akan pindah. Amin. Jawabannya simpel ya. Ya, ayo coba mulai ya. Nah, segala sesuatu bisa Anda lakukan karena dia, betul? Karena itu pekerjaan dia. Dia yang mengarang iman di dalam dirimu, dan dia juga yang menyelesaikan sampai finish, sampai selesai. Amin. Nah, malam hari ini, mari kita lanjutkan ya. Kita perhatikan sekarang lanjutan perkataan Tuhan Yesus tentang iman sebiji sesawi itu. Jadi ketika murid-murid itu tanya, ya toh, minta ditambahkan iman, lalu Tuhan bilang, milikilah iman sebesar biji sesawi itu. Ayat itu dalam perikop yang sama, Tuhan Yesus melanjutkan ya dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini untuk meneguhkan murid-muridnya tentang tambahan iman tadi itu. Ceritanya beda. Tuhan Yesus cerita tentang apa? Tuan dan hamba. Mereka sama-sama ke ladang. Lalu sore pulang. Sampai di rumah. Apakah Tuhan itu bilang begini, hambaku, makanlah kau. Gitu. Ya, kita kan sudah kerja seharian. Apakah begitu? Enggak. Ya, malah sampai di rumah, Tuhan itu bilang, siapin makanan buat aku ya. Nah, saudara, hamba itu melakukannya. Ketika sudah menyiapkan makanan kepada tuannya itu,
Apakah tuannya harus terima kasih ya, gitu. Nah, tidak perlu juga di situ, ya. Tapi si hamba itu harus legowo istilahnya ya. Kenapa? Ya karena dia hamba. Tugasnya adalah melayani tuannya itu. Ketika dia bisa melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya itu, dia hanya boleh berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Banyak orang sok penting ya. Kalau sudah berprestasi untuk Tuhan itu rasanya, berjasa dengan Tuhan gitu ya. Tuhan kalau nggak ada saya nggak jadi loh itu tadi. Ya. Kalau nggak ada saya itu tadi nggak bertobat loh. Ya. Ya, Anda itu hanya hamba yang melakukan tugas. Setelah Anda melakukannya selesai, tarik dirimu. Nggak usah ungkit-ungkit jasamu di hadapan Sang Tuhan itu. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Kerjakan apa yang perlu Anda kerjakan. Sehingga hamba ini berkata, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Sehingga Anda melakukan hanya yang perlu Anda lakukan. Apa yang harus Anda lakukan? Ini yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Banyak orang ya giat melakukan sesuatu untuk Tuhan ya. Naik gunung ke kampung-kampung ya, bakti sosial, ini semuanya dilakukan semua. Ya, rela melakukannya. Tapi apakah itu hal yang harus Anda lakukan? Yang mesti Anda lakukan? Walaupun Anda kelihatannya sosial seperti itu, kalau nggak disuruh oleh Tuhan, sebenarnya itu bukan bagian yang harus Anda lakukan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang harus Anda lakukan. Amin. Bukan mikir sendiri, bagaimana menyenangkan Tuhan ya. Bikin ide, bikin gagasan, bikin proyek ini dan itu segala macam. Tapi Anda nggak mendapatkan signal dulu dari Tuhan. Mungkin dalam pengembangannya butuh ide Anda. Tapi yang memulai bukan Anda. Yang memulai Tuhan. Pergerakan itu mulainya dari Tuhan. Betul? Ketika Tuhan menggerakkan ada di lokasi itu, kadang-kadang Tuhan suruh Anda melihat dengan matamu, Anda mulai menggunakan hikmat. Kita nggak ya? Campur dikit nggak apa-apa itu. Tapi yang membawa Anda ke tempat itu siapa? Bukan Anda mau ke tempat itu. Tapi karena Tuhan mau Anda ada di situ. Amin. Nah, apalagi kalau Anda teruskan, setelah Anda di situ, Anda juga terus nanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau suruh saya di sini? Apa yang harus aku lakukan? Saya mesti ketemu siapa? Saya mesti ngapain? Tuh ya. Itu jauh lebih baik lagi, saudara. Ya. Jadi, kalau pikiran Anda, idemu tidak pernah mempengaruhi rancangan Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara. Jadi kita lihat ya. Ini adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang apa artinya iman biji sawi itu. Yakni bahwa kita sebagai hambanya tinggal menurut apa saja yang ia katakan. Jangan berbantah bila ia suruh kita melakukan ini dan itu dalam kondisi apapun. Dan tak berhak menuntut ucapan terima kasih dari dia sekalipun. Sebaliknya, harus berpikir dan berkata, kami hanya hamba tak berguna yang hanya melakukan sesuatu kalau disuruh dia saja. Ketika kita boleh melakukan hal seperti ini, artinya Anda siap untuk masuk dalam dua tahapan iman atau tahapan iman yang kedua. Ya, nah saudara, contoh, Tuhan membawa muridnya, namanya Petrus, untuk masuk dalam tahapan iman yang kedua. Setelah Tuhan Yesus bangkit di tepi Danau Galilea, Tuhan berkata kepada Petrus, ada periode masa muda,
di mana Petrus masih diberi kebebasan pergi menurut kehendaknya sendiri. Tetapi akan tiba masa di mana Petrus kehilangan kebebasannya, tapi harus tunduk kepada kehendak orang lain. Kita tahu, Petrus tak akan pernah diserahkan ke dalam otoritas orang lain tanpa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga yang akan menuntun Petrus selanjutnya. Ya, jadi ada dua periode ya. Periode masa muda dan periode bagi orang yang dewasa. Masa tua di dalam Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, saudara. Jadi masa muda itu adalah masa kebebasan Anda. Ya, nah, Anda pergi kemana Anda mau. Oh, enggak ada orang yang bisa mengikat Anda. Tapi nanti ketika kamu tua, kata Tuhan, engkau akan diikat. Dan kamu harus ngikutin orang yang mengikat kamu itu. Nah, itu nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk masa depan Petrus. Anda tahu ya, kematian Petrus itu, sampai akhirnya dia harus disalib juga. Awalnya, banyak ide gagasannya, dan dia yang paling frontal, sering lawan Tuhan. Tuh, ya. Gak boleh, gini kalau macam itu. Nah, itu masa muda rohani daripada Petrus itu. Tapi ketika Petrus sudah matang, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, Petrus, kamu bukan muda lagi. Kamu akan masuk fase, ya, namanya fase kedewasaan. Kamu akan diikat. Kamu pergi bukan kemana kamu mau. Kamu akan mengikuti arahan orang lain yang mengikat kamu. Nah, ini gambaran, saudara, ya, menjadi kehidupan orang percaya saat-saat ini. Ternyata masa karismatik di mana Anda diperkenalkan kepada kuasa Roh Kudus dan Anda dapat melakukan apa saja menurut kehendak Anda didukung oleh urapan kudus, sekali akan selesai dan Anda akan dipindahkan kepada fase kedua, yakni masuk ke dalam Tuhan Yesus dan menyatu dengan Dia. Jangan Anda bangga terus, ingin terus di masa-masa seperti Anda baru, cinta mula-mula dengan Tuhan itu. Itu namanya masa kanak-kanak atau masa muda. Doamu gampang dijawab oleh Tuhan. Minta apa saja Tuhan kasih. Dengar ya, walaupun kadang-kadang nyerempet sana, nyerempet sini gitu ya. Tuhan masih kasih kadang-kadang. Anda mau, Anda genjot begitu, ya. Tuhan kasih juga kadang-kadang. Itu masa muda. Tuhan mengikuti kemauanmu. Urapannya, ya, diizinkan untuk meluluskan, meloloskan semua apa yang engkau kehendaki. Tapi satu saat Anda harus masuk fase berikutnya. Kayaknya, saudara, doa itu mentok ke plafon ya. Kok nggak kayak dulu ya? Aku salah apa ya? Aku dosa apa ya? Kok doaku nggak dijawab oleh Tuhan itu kenapa? Ternyata ketika Anda cross check dengan Roh Kudus bilang begini, nggak ada yang dosa, nggak ada yang salah, semua sudah benar, ya, semua sudah benar. Tapi kenapa keadaannya berubah? Bukan kondisimu, tapi sekarang waktumu untuk ada di daerah kedewasaan iman ini. Masuk ke tahap kedua, iman yang sempurna itu. Ya. Nah, di sini iman yang sempurna itu harus memotong keinginanmu. Di situ Anda nggak boleh pengen. Sehingga Anda boleh dilatih. Setiap pengen nggak dijawab. Setiap pengen nggak dijawab. Setiap pengen nggak dijawab. Nah, harusnya Anda nanya, Tuhan kenapa saya pengen nggak dijawab? Kemarin saya pengen dijawab. Nanti Tuhan akan beritahu. Selama ini aku ya loloskan keinginanmu, nak. Tapi ini masa pertumbuhan. Sekarang kamu masuk fase berikutnya.
masuk kedewasaan. Kamu nggak boleh punya keinginan lagi. Kamu harus ngerti tentang aku. Kamu harus nangkep apa yang aku pikirkan. Kamu harus mengerti apa yang sedang aku inginkan. Amin. Ini fase yang kedua. Untuk Anda bisa memiliki iman yang sempurna. Amin. Nah, jadi fase pertama itu adalah masa kanak-kanak. Mau tak mau Anda akan masuk ke dalam fase kedua, masa dewasa. Sekarang kehendak dia yang harus terjadi, bukan kehendak Anda lagi sama sekali. Bila suatu saat Anda menemukan bahwa urapan-urapan Roh Kudus tak lagi bekerja di dalam diri Anda, padahal Anda tetap setia kepadanya, itu artinya Anda tiba pada masa peralihan di mana Anda harus mengubah semua cara berpikir adalah bos. Anda hanya hamba yang tak berguna. Mau dituntun olehnya, memasuki kemuliaannya yang besar. Amin. Jadi setiap hari sekarang kita mulai berpikir berbeda ya. Dia bos, saya hamba yang siap diperintah. Saya harus mengetahui agenda bosku itu apa. Caranya gimana? Bangun tidur, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan hari ini? Melalui hidupku. Tugas apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Silakan Engkau beritahu kepadaku apa saja yang harus aku lakukan. Sehingga aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Amin. Nah, jadi berita malam hari ini beda dengan minggu kemarin ya. Minggu kemarin Anda dirangsang sekali. Waduh, asal aku nggak takut. Walaupun itu asal punya iman. Sembuh juga itu. Kalau perlu aku berjuang supaya imanku besar di hadapan Allah. Akhirnya aku dapat. Dan dia berkata, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Wah, Anda memicu lagi. Karena semakin mengerti tentang prinsip ini, pikiranmu terbuka. Dia kan berkuasa. Kita datang kepada orang yang berkuasa. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan di dalam dia. Aku mau datang kepada dia supaya masalahku selesai. Ya, lalu Tuhan stop Anda. Stop berpikir tentang masalahmu. Stop berpikir tentang kebutuhanmu. Masalahmu, kebutuhanmu gak akan ada habisnya. Tiap hari muncul. Dan itu terus yang membuat Anda repot. Betul nggak ya? Orang Betawi bilang rempong. You know? Aduh, nggak bisa Pak, masih repot. Kenapa repot? Punya masalah. Nah, saudara, sekarang kita mulai masuk fase berikutnya. Bukan berjalan menurut mauku, tapi berjalan menurut maunya dia. Relakan dirimu diikat oleh Tuhan. Menjadi satu dengan dia. Amin. Satu pikiran, satu kehendak, satu keinginan. Diikat oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Anda menjadi teamwork-nya Allah. Apa yang sedang Allah gagas, dia ingin lakukan. Anda ada di situ. Ketika perang itu dimenangkan di sana, Anda di sana juga bersama dengan dia. Amin. Nanti Anda akan melihat pekerjaan, perbuatan ajaib yang belum pernah Anda alami akan terjadi melalui hidup Anda. Kenapa? Karena dia yang punya gagasan, dia yang punya rancangan, dia yang punya ide itu. Lalu Anda diajak untuk berkolaborasi. Nah, Anda menjadi pelaksana tugasnya Allah di muka bumi ini. Supaya rencananya boleh terjadi di muka bumi ini. Amin. Jadi kita memandang dia sebagai bos, kita hambanya, dan kita adalah orang yang mau dituntun untuk memasuki kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Pikiran itu harus cepat dirombak.
Paulus mengingatkan, ya, dia berkata begini, Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang yang masih nuntut terus atas kebutuhan hidupnya, dan itu menandakan dia masih kanak-kanak. Makanya pikirannya pikiran kanak-kanak. Ucapannya ucapan kanak-kanak. Kalau Tuhan bawa Anda kepada level atau fase berikutnya, yaitu fase kedewasaan ini, Anda harus berubah pikiran Anda, betul ya? Berpikir dewasa. Amin. Orang dewasa itu pikirannya bukan menuntut. Pikiran menuntut itu pikiran anak-anak, betul? Pikiran dewasa adalah pikiran tanggung jawab. Jadi di fase kedua ini, Anda dituntut tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang Anda harus mengabaikan tuntutanmu. Karena Tuhan mau melihat apakah setiap kewajiban yang diberikan oleh Allah Anda kerjakan dengan baik atau tidak. Dia mau. Dia melihat Anda sebagai orang yang bertanggung jawab. Nanti saudara, kalau Anda sudah bertanggung jawab, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Naik level saudara lagi. Perkara-perkara kasus-kasusnya, ya. Nanti bukan hanya yang cemen-cemen gitu, enggak. Nanti sampai perkara-perkara yang wow, luar biasa. Anda akan kerjakan bersama dengan dia dalam fase kedua ini. Ya, tahapan iman yang kedua. Kenapa? Anda sedang memasuki tahapan iman ya yang sempurna. Ternyata iman yang sempurna ini dalam tahapan yang kedua ini itu iman yang harus disertai dengan penyangkalan diri. Amin. Penyangkalan diri. Nah, agar iman Kristus yang beroperasi, Anda harus rela tak memakai iman Anda sendiri. Akan tiba saatnya atau masanya setelah iman Anda bertumbuh sampai satu tingkat tertentu, Anda harus rela menyandarkan diri kepada iman Dia saja. Selanjutnya, Ia yang akan mengoperasikan imannya melalui diri Anda. Amin. Jadi, selama ini Anda memang sedang dididik agar bertumbuh dalam iman. Semakin besar iman itu, semakin baik. Untuk apa? Dengan itu Anda dibimbing mengenal Kristus semakin dekat. Sampai akhirnya Anda meleburkan diri sepenuhnya dengan Dia. Dan selanjutnya, imannya Yesus atau imannya Allah yang kemudian beroperasi. Amin. Nah, Markus 11 ayat 21 sampai 22. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, nah, saudara, percayalah kepada Allah. Ya, nah, jadi sebenarnya arti daripada ayat ini, Anda lihat bahasa Inggrisnya, arti sebenarnya adalah milikilah imannya Allah. Have the faith ya, of God. Ya, have the faith of God. Jadi milikilah imannya Allah. Gitu ya. Have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Iman biji sawi itu imannya siapa? Milikilah imannya Allah. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu kadang-kadang bikin contoh-contohnya. Pohon dikutuk, kering, sampai bikin melongo murid-muridnya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Yesus bilang, kamu bukan hanya bisa mengutuk pohon yang nggak berbuah itu. Kamu bisa berkata kepada gunung itu untuk pindah. Asal kamu memiliki imannya Allah. Bukan karena kamu mau, tapi karena aku yang memerintahkannya. Itu artinya. Kalau aku berkenan, aku suruh kamu memindahkan gunung itu kamu perintah pasti akan pindah.
Tapi kalau kamu mikir sendiri, pengen mindahin gunung itu, gunungnya pindah nggak? Ya enggak. Kalau kamu disuruh oleh bapakmu atau anakmu untuk memindahkan gunung itu, pindah nggak gunungnya? Ya enggak. Gunung itu akan pindah kalau Tuhan yang menyuruh. Amin. Nah, ketika Tuhan menyuruh Anda, itu yang disebut Anda punya iman sebesar biji sesawi atau imannya Allah itu. Amin. Gak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, karena Tuhan ikut bekerja. Idenya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Siapapun yang sungguh-sungguh hendak mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tidak saja tabiat daging dan kelemahan manusiawi Anda yang harus disangkali, tetapi termasuk ambisi untuk memakai iman sendiri juga harus disangkal. Amin. Nah, tak seorang pun dapat membuang hal-hal itu sendiri. Anda akan merasa tidak tega membuang ambisi-ambisi kedagingan itu sendiri. Roh Kudus memang diutus untuk menolong Anda dalam perkara seperti ini. Amin. Jadi ketika Bapak sudah diarahkan seperti ini, pasti Anda nggak tega membuang ambisi Anda. Oh sayang ini, ya, oh ini. Nah, sekarang minta Roh Kudus untuk membongkar, membuang semua ambisi-ambisi, semua keinginan, semua rancangan-rancangan yang walaupun Anda anggap itu baik, tapi tidak sesuai dengan rancangan Allah yang sedang terjadi atau berlaku dalam kehidupan Anda. Anda rela atau tidak Anda? Nah, Anda harus jadi raja tega di sini. Ya, teganya kau. Ya, mulai minta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, silahkan bongkar semuanya. Kalau masih ada keinginan-keinginan, ambisi-ambisi pribadi saya. Malam hari ini, bongkar sampai entek, cuci gudang sampai habis semuanya. Nah, mulai ngomong gitu ya, dengan Roh Kudus. Izinkan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Nanti kau Roh Kudus sekarang. Yang ini, oke, walaupun air mata, itu keinginanmu loh. Betul nggak ya? Nggak memungkiri kadang-kadang. Mungkin itu hal-hal yang sedang Anda cita-citakan. Mungkin itu hal yang sedang Anda perjuangkan hari ini. Tapi Roh Kudus mau angkat dari kehidupan Anda. Tuh Anda tanya, Roh Kudus kenapa engkau angkat yang itu? Karena cita-citamu, ya, apa yang sedang kau kejar itu menjadi beban dalam hidupmu, nak. Aku mau meringankan semuanya. Kalau Anda cukup rela, Anda akan mengerti apa yang dikatakan oleh Mami Roh Kudus ini. Dia akan meringankan beban-beban yang ada dalam hidupmu itu loh. Keinginanmu, rencanamu itu membuat Anda stres kadang-kadang. Tuh. Tapi kalau Anda tangkap keinginan Tuhan dalam hidup Anda, jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Roh damai sejahtera akan turun melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, akibatnya apa? Ketika Anda rela menyangkal diri, akan terjadi persatuan Anda dengan Tuhan. Bersatu dalam hal apa? Dalam tujuan. Ya, satu kehendak dengan Dia. Mengalami persatuan dengan Tuhan. Ya, telinga roh Anda akan menjadi lebih peka. Bila setiap kali Anda minta dibersihkan seperti itu, mudah menangkap suaranya. Karena itu membuat jurnal, yakni catatan harian apa saja yang Anda dengar dari Dia, yang berbicara di hati Anda, adalah hal yang amat penting. Pikiran Anda akan mulai diganti dengan pikiran Kristus hari lepas hari. Ya, nah sekarang Anda akan memasuki tahap ketaatan sempurna, total obediensi.
paksakan dalam diri Anda sikap untuk selalu bertanya kepada Dia. Apa yang Anda harus lakukan, baik hal besar maupun hal-hal sederhana. Lakukan apa yang disuruh dan jangan lakukan apa yang tidak disuruhnya. Itu adalah cara untuk menyatukan diri dengan Dia dan mengikuti jalan pikiran Kristus. Amin. Nah, mulai belajar ya. Sebenarnya konsepnya sederhana. Tapi Anda harus melakukannya. Paksakan dirimu untuk bisa menyatu dengan Allah. Ada orang ya, satu kelompok, dia mengajarin doanya gini. Paksakan aku Tuhan. Loh, Tuhan nggak pernah maksa Anda. Ya, ada ya, pernah dengar ya? Paksakan aku Tuhan, supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu. Masuk dalam rencana-Mu. Paksakan aku Tuhan. Tuhan nggak pernah maksa seperti itu. Paksakan dirimu. Men? Beda dengan Anda minta Tuhan memaksa Anda. Ingat ya, sama seperti itu. Selidiki aku. Ya, apa namanya? Oh bukan, jagalah hatiku tuh. Ya, bukan Tuhan suruh jaga hatimu, lo enggak ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi ada orang mengarang lagu, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Ya, kau menjaga hatiku. Padahal ayatnya bilang apa? Jagalah hatimu. Siapa yang disuruh menjaga? Kita. Bukan Tuhan yang menjaga hati. Anda yang menjaga hatimu. Nah sekarang, siapa yang harus memaksakan diri untuk menyatu dengan Allah? Allah tidak pernah memaksakan Anda. Ya, Anda yang harus memaksakan diri Anda untuk bisa menyatu dengan Allah. Supaya apa? Anda memasuki tahap ketaatan sempurna. Ya, total obediensi ini. Sehingga Anda bisa masuk dalam pikiran Allah sebenarnya itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ya, sama seperti Tuhan Yesus selalu menantikan Bapa yang mengerjakan sesuatu sebelum ia melakukan hal-hal yang sama. Ia adalah pelaksana dari kehendak Bapaknya saja. Itu juga cara Anda hidup sekarang. Hanya lakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan saja. Ikutin polanya Yesus. Kalau orang tanya, kenapa kamu kerjakan seperti itu, Andreas, Andi? Tuhan suruh, Pak. Keren. Yesus sekarang muncul. Polanya Yesus terbangun. Padahal awalnya, kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku yang mau ini, aku mau yang itu. Akhirnya, Pak Andreas Andi ini memaksakan diri. Aku tepis keinginanku. Aku mau tahu Tuhan. Aku mau ngerti Tuhan. Aku mau masuk dalam kehendak Allah itu. Tekadmu ada di situ itu. Itu yang harus Anda kerjakan. Amin. Bukan mikir bagaimana keluar dari masalah. Tapi mulai ya, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Itu yang perlu dikerjakannya. Yes. Nah, Yohanes 5:19. Lalu Yesus menjawab mereka. Nah, ini ketika Yesus ditanya ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini jawaban Yesus kepada para ahli Taurat yang nanya, atas dasar apa kamu melakukannya itu? Ya, aku boleh melakukannya karena aku melihat Bapakku. Ya, apa yang dikerjakan Bapak? Itu juga yang aku kerjakan. Karena aku hanya melakukan proyeknya Bapak. Ayat 30-nya. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Wow, saudara, tidak menuruti kehendakku sendiri.
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu representatifnya Bapa yang di surga itu. Amin. Dan Dia merasa tidak dapat berbuat apapun dari dirinya sendiri. Semua itu karena Dia. Amin. Nah, saudara, mulai belajar. Berjalan dengan Tuhan sampai menyatu dengan Tuhan. Ya, contoh saudara, ada Henok. Ya, Henok itu melakukan hal serupa itu dengan Tuhan. Henok berjalan 365 tahun lamanya bersama Tuhan. Dan akhirnya Henok begitu berubah seperti Tuhan Yesus dan tak lagi layak hidup di dunia. Ia akan di surga, ya, diangkat ke surga. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wah, saya nggak ngerti saudara, sampai di mana level Bapak Ibu Saudara. Satu hari gitu ya, kita cari teman kita. Di mana si A itu? Udah lama nggak ikut Zoom. Oh Bapak nggak tahu ya? Dia rapture loh. Rapture. Nah, nyusul Henok dan Elia loh. Gitu. Kenapa? Imannya sudah sempurna. Ketaatannya sudah sempurna seperti itu. Nah, pasti itu yang kita rindukan ya. Ada saudara ya, orang-orang yang mengalami seperti itu disebut buah sulung nanti ya. Dia rapture sebelum masa rapture itu tiba. Nah, pertanyaan terakhir malam hari ini ya. Perlukah mencapai tingkat seperti ini? Perlu enggak? Perlukah mencapai tingkat itu? Atau Anda enjoy saja ada di tingkat pertama? Yang penting Pak, masalahku beres. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi Indian. Terus ada di situ aja uteknya. Perlu nggak kita mencapai tingkat itu? Masuk pada fase kedua. Tahapan yang kedua itu loh. Masuk dalam ketaatan yang sempurna. Kita akan memperoleh iman juga yang sempurna. Amin. Nah, kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Anda tak bisa tidak harus mengasihi Dia, bukan? Dan mengasihi Dia berarti Anda harus hidup menurut kehendak Dia secara sempurna. Ia yang menginginkan Anda menjadi seperti Dia. Ia ingin Anda menjadi satu dengan Dia secara sempurna. Dan nantinya akan menjadi pengantin Kristus. Memang, ada banyak orang tak sampai ke tingkat seperti itu. Walaupun begitu masuk juga ke surga. Namun ia tak dapat menjadi pengantin Kristus. Itu terserah kepada pilihan Anda juga. Namun berita seperti ini harus disampaikan juga kepada semua orang percaya, agar orang tahu adanya kesempatan yang tersedia bagi yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan Yesus menurut kehendaknya yang sempurna. Apa ada ayatnya, Pak? Ada. Ya, ini ayat penutup malam hari ini, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 4, 11 sampai 14. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, nah, saudara, malam hari ini, kalau Anda merasa perlu untuk tumbuh pada level itu, Anda bisa. Yuk kita bersama-sama ya, masuk ke fase berikutnya ini loh. Jangan hanya terus dinina bubukkan di fase yang pertama. Sehingga jenis 4 iman itu, takut, asal, besar, dan mengherankan itu saja yang terus terjadi dalam hidup Anda. Kapan Anda mulai menyentuh di daerah iman, ketaatan yang sempurna? Menjadi serupa
dengan Yesus, masuk dalam kehendaknya, dan menyatu di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Saudara.